Apa kabar, Pak? Ya, baik. Ya, saya panggil Pak Daeng apa Pak Gasing ini, Pak? Akrabnya kalau bisa Daeng saja supaya lebih akrab kedengarannya. Oh iya, kalau Daeng itu kan kalau Makassar kan kakak ya? Ya. Sambutan Iya. Oke. bersahabat. Oke. Baik, Daeng. Iya, makasih Daeng ya. Anda bermurah hati pada malam hari ini hadir di dalam channel kami dan kesaksian Anda ditunggu oleh banyak orang karena bagaimana Tuhan Yesus, Tuhan yang nyata, yang berkuasa, Tuhan yang begitu hebat, penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kuasa, bukan hanya penuh dengan kuasa, Dia maha kuasa, sudah menyatakan diri kepada Anda dan pada malam hari ini Daeng bisa ceritakan kepada kami semua apa yang terjadi di dalam kehidupan Anda selama perjalanan hidup Anda sebagai seorang anak manusia mulai dari latar belakang ya. Latar belakang dulu, kemudian bagaimana Anda bisa beralih dan meninggalkan keyakinan Anda yang sebelumnya, agama Anda yang sebelumnya supaya semua kita bisa dikuatkan, diberkati dan orang yang masih bimbang, orang yang masih di persimpangan jalan, yang masih ragu-ragu tentang Tuhan Yesus, mereka boleh diyakinkan oleh karena apa yang Daeng alami benar-benar itu sesuatu yang real, dialami secara langsung, bukan karena disuruh oleh siapapun, ya. Oke, Daeng, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan Daeng Gasing untuk sampaikan kesaksian Anda. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Daeng Gasing. Saya orang asli Goa, tinggal di daerah Barombong. Ya. Saya dari keluarga Muslim, ya, dan saya merasakan bahwa hidup ini punya nilai, sehingga saat saya masih kanak-kanak, itu Halo. meminta saya keyakinan saya, ya, iman saya, sehingga saya dibawa ke masjid untuk dididik, dilatih, untuk bisa mengerti atau mengaji, dan untuk bisa menjadi orang Muslim yang baik. Ya, dalam perjalanan saya sebagai orang Muslim, saya orangnya sangat keras, ya, karena kami orang Makassar dididik keras, ya, biasanya memang watak dan pembawaan ikut. Sehingga saya berpikir bahwa saya harus mengerti betul apa yang saya akan lakukan atau saya buat untuk bisa menjadi seorang muslim yang baik, ya. Jadi orang tua memang mendukung dan sangat mendukung. Hingga saya naik di tingkat, ya, dari SD sampai SMP, ya. Saya terus rajin, ya, rajin sekali untuk melakukan ibadah-ibadah, dan saat saya semakin didoktrin atau semakin dikuatkan dengan ajaran itu, justru saya mengalami sesuatu yang berbeda. Maksudnya berbeda begini. Pada suatu ketika malam saya tertidur, ya. Saya melihat diri saya berjalan di sebuah padang mahsyar, ya, yang mana tempat, ya, yang saya lihat itu betul-betul hanya sebuah padang pasir, ya, yang sangat luas. Saya mencoba untuk mencari rumah atau orang-orang yang ada di tempat itu, tetapi saya tidak menemukan satu pun manusia. Saya hanya berjalan sendiri di tempat itu, ya. Dan saya merasa bahwa ini hanya sebuah mimpi. Lalu saya coba untuk meyakinkan diri saya dengan mencubit saya punya badan, ternyata terasa sakit. Dan betul-betul seakan-akan saya ada di tempat itu dan tidak sedang bermimpi. Saya terus berjalan dan berjalan mencari siapa yang ada, tapi saya tidak menemukan siapapun. Bahkan saya tidak menemukan kalau dikatakan air untuk saya minum atau makanan untuk saya makan, sehingga saya merasa bahwa
saya terasa lapar dan haus dan saya letih dengan berjalan, kaki saya terasa panas karena kaki saya telanjang jalan di padang pasir itu. Sehingga saya berpikir, apakah ini saya sudah mati? Dan kalau saya mati, apa penyebabnya saya mati? Apakah saya karena sakit atau kecelakaan? Tapi saya katakan saya lagi istirahat dan lagi tidur kok terasa seperti nyata bahwa saya ada di tempat ini. Lalu saya mulai berdoa dalam keyakinan yang dulu, berdoa, berdoa dan membaca ayat-ayat yang saya ingat dalam penglihatan itu atau mimpi itu. Saya coba untuk berbicara dalam bahasa-bahasa. Halo, halo, Daeng, Ya, bisa dengar suara saya, Daeng? ya, saya dengar. Ya, Oke, jadi tadi saya, Daeng sempat hilang. ya, Ya silakan lanjutin, Daeng. ya. Jadi saya berdoa dalam iman saya yang dulu, dalam keyakinan saya mulai baca ayat-ayat Al-Quran dan saya berjalan terus, saya berdoa dalam doa-doa yang saya diajarkan oleh guru-guru mengaji saya. Tapi kenyataannya saya tidak menemukan apa-apa. Lalu saya memanggil-manggil nama Muhammad, tolong saya Muhammad, kamu di mana? Dan saya tidak mendapatkan apa-apa, saya memanggil-manggil dan tidak menemukan karena terlalu letih, terlalu lelah, saya jatuh ke belakang. Mata saya memandang ke langit, ya. Tiba-tiba langit terbelah dua dan sosok pribadi yang penuh kemuliaan itu turun dari langit, ya. Saya bisa melihat, saya bisa menyaksikan bagaimana hebatnya orang ini, bagaimana luar biasanya orang ini. Walaupun orang ini saya nggak kenal, saya nggak tahu, ya. Tetapi saya terus memperhatikan dan dia berdiri tepat di hadapan saya, ya. Jadi begitu dia berdiri di hadapan saya tidak rasa kalau saya sudah berlutut di hadapannya. Dan saya juga tidak bisa mengerti, ya, karena mulut saya terus memanggil dia, Tuhan, Tuhan ampuni saya. Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya bingung. Saya berpikir dalam pikiran saya, ini orang siapa kok saya panggil dia Tuhan? Dan kenapa saya sampai sujud di hadapannya dan tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya mengatakan dia Tuhan dan saya sujud di hadapannya dan saya memperhatikan wajahnya, kok wajahnya ditutup. Dia tidak mau melihat saya. Lalu saya pikir apa ya, kenapa sampai matanya ditutup? Jiwa saya berkata, ini orang saya butuh. Karena dia ada satu-satunya yang bisa membantu saya keluar dari masalah yang saya hadapi. Lalu saya dengan memohon, meminta dengan sangat dan berkata, Tuhan, buka matamu untukku. Lalu matanya terbuka dan sinar yang begitu hebat keluar dari mata yang luar biasa itu, menembus sampai ke relung hati, sampai ke dalam jiwa roh saya, sehingga saya merasa ada sesuatu yang salah atau berbeda dari hidup saya. Kenapa? Karena waktu saya masih di Muslim, saya berpikir bahwa kita lahir itu suci, bersih dan tidak ada dosa. Sehingga kita bisa mempertahankan semua kebaikan-kebaikan itu dengan melakukan banyak kebaikan, banyak salat, ya, banyak beribadah, ya, banyak melakukan amal, ya. Tapi ternyata waktu saya mendapatkan, ya, sinar yang keluar dari mata, ya, pribadi yang luar biasa ini, saya merasa bahwa saya ini sebenarnya orang berdosa, orang yang tidak pantas dan tidak layak di hadapan Tuhan, ya. Dan saya melihat bahwa dia masih menutup matanya. Lalu saya katakan, Tuhan, bisakah engkau buka matamu untukku? Dan puji Tuhan, dia membuka lagi untuk kedua kalinya. Hati saya semakin kuat bahwa inilah pribadi yang sebenarnya saya sedang cari. Saya tidak mengerti, tapi saya sendiri tidak
begitu tahu siapa orang ini, ya. Lalu saya melihat untuk ketiga kalinya matanya masih tertutup. Dan saya meminta Tuhan, buka matamu untukku. Lalu dia membuka untuk ketiga kalinya dan apa yang terjadi dalam diri saya merasa sangat sukacita, saya sangat bergembira, saya tidak pernah mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati saya sehingga saya betul-betul berterima kasih atas apa yang sudah dibuat oleh pribadi yang ada di hadapan saya. Walaupun dalam hati saya terus berpikir, siapakah orang ini, ya? Dan dia melangkah ke depan saya dalam keadaan saya masih berlutut, saya masih sujud dan terus memanggil dia Tuhan. Saya melihat kakinya berlubang, dua-duanya berlubang. Saya tidak tahu kenapa dia bisa berlubang. Dan saya melihat dia angkat tangannya, tangannya pun saya melihat kedua-duanya itu ada lubang di telapaknya. Lalu dia menaruh di atas kepala saya. Dan saya merasakan ada sesuatu yang baru, yang luar biasa memasuki tubuh jiwa roh saya. Sehingga semua rasa penat, lapar, capek, hilang semua. Semuanya terasa baru dan luar biasa. Dan pribadi yang sudah menumpangkan tangan itu tiba-tiba terangkat lagi ke langit dan langit tertutup kembali. Saya terbangun dan saya sembahyang tahajud. Paginya saya mulai penasaran, siapa orang ini? Siapa yang mendatangi saya? Kok bisa sehebat itu? Saya tidak paham. Tetapi terlalu luar biasa kejadian ini sehingga saya menjadi penasaran. Lalu saya mulai tanya ustaz-ustaz saya. Saya mulai tanya para kiai-kiai, senior-senior yang muslim yang sudah banyak paham tentang agama pada waktu itu. Tapi saya menjadi sangat kecewa terhadap mereka karena jawabannya tidak seperti yang saya bayangkan. Mereka rata-rata berkata bahwa kamu sedang bertemu setan, kamu sedang banyak teman orang Kristen, sedangkan saya sendiri tidak tahu kekristenan itu seperti apa dan bagaimana, ya. Dan saya menjadi bingung dengan semua jawaban yang sama sekali saya tidak dapat pencerahannya, ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa kehidupan saya Halo, halo. ya, tetapi halo, Ya, ya. silakan Deng. Tadi suaranya sempat hilang, Deng. Ya. Jadi saya karena kecewa dengan teman, kecewa dengan para ustaz dan kiai saya yang tidak memberikan kejelasan, karena saya tahu kalau itu memang setan, saya orang yang paling takut dengan setan. Ya, jangankan melihat, dengar suara setan saja saya sudah ketakutan. Ya, walaupun saya ini orang berani, tidak pernah takut dengan namanya manusia, tapi yang namanya satu pribadi makhluk roh itu setan, kalau disebut namanya itu saya sudah ketakutan. Dan akhirnya saya memilih untuk tidak lagi seperti biasa untuk datang sembahyang, ibadah atau salat di masjid. Saya tinggalkan pengajian saya dan saya bergabung dengan lingkungan saya, orang-orang yang bebas yang menurut saya cocok untuk saya sebagai orang yang tidak mendapatkan satu pengharapan yang jelas dari apa yang saya kerjakan selama ini, ya. Jadi saya jadi pemabuk, peminum, tukang berkelahi, ya preman lah. Dan saya berjalan dalam waktu yang cukup panjang karena mimpi saya itu terjadi di waktu saya masih SMP kelas 2 itu 87, ya. 1987, ya. Jadi saya berjalan dengan teman-teman yang nakal, bergabung dengan mereka, buat geng, ya. Sehingga saya merasa mungkin dengan cara begini saya bisa bahagia, saya bisa tenang, saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Tetapi hal yang paling unik dalam hidup saya, waktu saya menjalani kehidupan yang jauh dari apa yang dikatakan kebenaran, ya,
tiba-tiba saya ada keinginan untuk mencoba cari tahu tentang siapa orang ini ya melalui Alkitab dari tetangga yang saya minta untuk saya pinjam untuk saya perbandingkan ya antara Al-Qur'an dan Alkitab ini ya. Dan saya mulai bingung bahwa pribadi yang dia maksud di dalam Alkitab ini adalah Yesus dan lubang di tangannya itu adalah lubang dalam penebusannya waktu ia disalib ya. Dia menjadi penebus dosa bagi mereka yang percaya. Tetapi saya tidak langsung percaya begitu saja karena orang saya ini orang keras. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang Kristen yang berani untuk memberitakan Injil kepada saya karena mereka tahu kalau berhadapan dengan orang Makassar itu pikir dua kali gitu. Akhirnya tahun 92 berjalan waktu ya. Saya merasa bahwa mungkin kehidupan saya ini harus saya ubah kembali. Saya harus rajin salat kembali. Saya harus bisa datang untuk belajar mengaji kembali. Saya mulai mempersiapkan diri dan saya mulai dengan hal baru di tahun 92, genapnya 5 tahun. Ya. Saya tiba-tiba waktu salat, saya sembahyang, tiba-tiba ada suara yang kedengaran begitu lembut dan berkata kepada saya, "Anakku, kapan engkau ikut aku?" Saya menjadi bingung, maksudnya ikut bagaimana? Saya dengar suara, enggak lihat orang. Saya ini sudah melakukan yang benar, Tuhan. Menurut saya waktu itu bahwa Tuhan Allah ini yang menegur saya. Dan saya katakan, saya sudah datang dalam salat saya sudah datang dalam iman saya, supaya saya ini betul-betul bisa diterima kembali seperti itu. Dan suara itu tidak lagi terdengar. Tidak lama kemudian, seminggu kemudian, saya lagi salat kembali dan Halo, apa halo. yang kata-kata yang sama. Anak, ya, jadi saya sampai kaget untuk kedua kali itu suara itu datang. Dan saya bingung, saya katakan, Tuhan, Tuhan Allah, ya, saya sudah melakukan apa yang kau minta, ya. Tapi tidak ada suara yang lain selain daripada apa yang dikatakan tadi bahwa anakku, kapan engkau ikut aku, ya. Jadi saya tidak tahu. Ini tambah bingung saya. Saya bilang, loh, saya sudah sembahyang, saya sudah mengaji kok. Ini suara datang lagi, ya. Akhirnya seminggu kemudian karena jaraknya kalau saya tidak salah karena ini sudah kejadiannya tahun 92 ya mungkin seminggu-seminggu suara itu datang. Terakhir waktu saya datang ke masjid ya. Kebetulan karena saya datang agak terlambat, saya ada di saf paling belakang. Lalu saya mulai ikut membaca takbir, lalu mengangkat tangan dan mulai membaca surat Fatihah. Ya, mengikuti imam yang ada di depan. Saya kaget. Tiba-tiba suara itu datang lagi dan saya tidak mau terganggu dengan suara itu. Suara itu lembut sekali dan berkata, "Anakku, kapan engkau ikut aku?" Saya bingung, saya menutup telinga saya dan hal yang tidak pernah saya sangka, tidak pernah saya pikirkan, tiba-tiba mulut saya berteriak di dalam masjid memanggil Yesus, Yesus, Yesus. Saya jadi bingung, mulut saya tidak berhenti memanggil dia. Ini di dalam masjid, orang bilang kenapa ini bisa terjadi? Ya, orang-orang yang salat sempat terganggu dan mereka menyangka saya ini orang gila gitu. Saya bingung, mulut saya terus memanggil dia dan saya lari pulang karena saya tidak mau ambil risiko. Saya sampai di rumah dan saya merenung, saya katakan, Tuhan, kalau memang engkau Tuhan yang dikatakan Alkitab itu, saya akan imani. Ya, tapi berikan saya kesempatan dulu untuk menyelesaikan ya studi saya, sekolah saya karena saya sekolah di STM ya, STM Negeri 1 ya. Dan saya berkata biar nilai saya juga tidak anjlok ya. Dan akhirnya Tuhan menyetujui dan Tuhan meminta saya mengambil komitmen
dia datang secara pribadi berbicara kepada saya, ya. Dan saya hanya katakan sekali lagi, saya mau tahu persis dalam hidup ini Tuhan, saya tidak pernah takut kepada siapapun namanya manusia. Selama manusia itu masih manusia, terdiri dari daging dan darah, ya. Tapi saya paling takut yang namanya roh-roh setan, atau paling takut namanya ya setan atau sejenisnya. Dan kalau engkau bisa membuktikan bahwa engkau memang Tuhan yang patut disembah, engkau memang Allah yang selama ini saya cari, karena selama ini saya tidak mengenal Allah itu seperti apa dan bagaimana, tolong buktikan. Lalu dengan lembut Tuhan Yesus berkata bahwa pada saat engkau ketakutan, pada saat engkau melihat makhluk-makhluk itu mendatangi kamu, sebut namaku, ucapkan namaku, dan dengan tegas kau perkatakan namaku, maka dia akan hilang daripadamu, dia akan hancur daripadamu, dia akan binasa daripadamu, ya. Sehingga waktu saya pas yang namanya orang Makassar, di kota Makassar itu dulu terkenal namanya setan Sumiati, ya. Dan itu sering mengganggu banyak orang, ya. Memang di daerah saya kan waktu tahun 92 pembangunan belum terlalu maju, sehingga banyak tempat-tempat kosong yang sering didatangi oleh setan-setan itu. Dan begitu setan itu muncul di depan saya memperlihatkan muka jeleknya, saya hanya berteriak dalam nama Tuhan Yesus, tolong saya. Dan saya melihat ya dari kaki setan yang mengganggu saya itu terbakar, hangus, dan memang berbau terbakar. Dan itu menggembirakan saya untuk mengambil satu keputusan bahwa memang ini Allah yang benar. Sehingga puji Tuhan, saya menyatakan diri masuk Kristen dan dibaptis di salah satu gereja yang namanya Gereja Kibait pada waktu itu, ya. Saya bersyukur hari ini semuanya boleh ada yang berubah, banyak yang berubah, dan Tuhan mengubah saya untuk lebih mencintai Dia dengan banyak tanda-tanda yang Tuhan buat, ya. Walaupun keluarga atau masyarakat yang mengenal saya ya tidak setuju dengan keputusan saya untuk menjadi pengikut Yesus dan percaya bahwa Yesus sambil pusing, ya. Itulah keputusan yang paling indah dalam hidup saya. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada narasumber. Ya, halo. Ya, oke. Makasih, Deng. Ya, jadi kuasa Tuhan Yesus pada waktu itu bekerja secara tidak terpikirkan, ya, atau tidak bisa dipahami. Kenapa bisa seperti itu, ya, Deng, ya? Ya, betul. Ya. Oke, setelah Daeng memutuskan itu, bagaimana kelanjutannya, Daeng? Reaksi dari keluarga, Daeng pada waktu itu memutuskan ikut Tuhan itu spontanitas setelah memakai nama Tuhan Yesus, terus kemudian setelah terbukti bahwa setan itu lari, pada saat itu Daeng langsung terima Tuhan Yesus. Iya. Langsung terima, ya. Halo? Halo, Daeng? Ya. Bisa dengar? Tapi jadi ibu saya yang paling berat dalam hidup saya karena dia yang melahirkan saya gitu. Jadi dia tantang, dia katakan kenapa kamu meninggalkan saya? Saya tetap menjadi anak ibu. Tapi masalah iman, saya rasa saya tidak. Karena iman saya dan dari banyak ancaman, dari banyak orang-orang yang mau mengusik kehidupan saya karena mereka tahu siapa saya juga anak yang pernah nakal, pernah menjadi preman, ya orang juga mikir-mikir untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas lah terhadap saya. Tetapi saya dijauhi,
saya ditinggalkan teman-teman, ya. Saya agak sulit untuk dapat pekerjaan, ya. Saya tidak bisa berkarya di Kota Makassar saat saya menjadi Kristen. Sehingga saya harus merantau ke Sulawesi Tenggara, dan di Sulawesi Tenggara saya bisa dapatkan pekerjaan yang dimana Tuhan membuat mujizat melalui orang Muslim yang bernama Haji Wahe, ya. Dia seorang tokoh di Aneka Tambang yang membantu saya untuk masuk bekerja di Aneka Tambang. Walaupun saya percaya bahwa banyak orang Kristen di tempat itu, toh mereka juga tidak bisa bantu saya, dan saya sadar bahwa saya harus belajar mengikut apa yang Tuhan mau, bukan yang saya mau. Jadi tantangan tidak berhenti sampai hari ini, tetapi saya bersyukur semuanya Tuhan bisa pulihkan, bisa menjadi baik. Salah satu catatan yang saya mau sampaikan bahwa ibu saya, ya, dia itu kena gula. Saya belum menjadi pendeta waktu itu, tapi saya sudah mengimani bahwa mujizat itu ada. Jadi saat dia kena penyakit gula, ibu saya berkata begini, "Anak, tolong kau datang di sini. Cuma kamu yang bisa membantu saya." Saya katakan, "Kenapa itu? Kaki saya sebentar lagi akan diamputasi dan saya tidak mau cacat." Jadi kakinya itu yang paling kaki paling bawah itu sampai di lutut itu sudah hitam. Dokter bilang sudah tidak ada jalan, harus dipotong. Tidak bisa tidak. Lalu ibu saya menangis dan berkata, "Bukankah kamu punya Tuhan yang hebat, anak?" Ya, saya sampai kaget waktu ibu saya bilang, "Bukankah saya punya Tuhan yang hebat?" katanya. Lalu saya katakan, "Kalau ibu percaya kepada Yesus, saya akan berdoa untuk kakinya ibu, dan saya akan mengurapi kakinya ibu, dan saya yang menandatangani ya surat keputusan yang diberikan oleh dokter soal persoalan kalau apa dan bagaimana yang akan terjadi." Jadi waktu itu saya tanda tangan dan dokter marah sekali. Saya bilang, "Ya enggak apa-apa, Dok. Saya terlalu yakin ibu saya sembuh." Dan memang puji Tuhan dia sembuh, kakinya pulih seperti biasa, dan dokter sendiri tidak pernah berpikir kalau itu bisa terjadi, ya. Jadi ini dari jempol kaki paling bawah itu sudah hitam sampai di lutut. Dokter bilang kalau tidak itu sampai di paha itu akan dipotong. Saya bilang tidak, saya percaya sama Tuhan saya. Dan saya percaya kalau ibu saya dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan, itu akan membuat luka dalam penyakit ini akan disembuhkan. Dan memang ibu saya sampai akhir hayatnya dia percaya kepada Yesus, dia mati di dalam Yesus, dan sangat luar biasa, ya. Walaupun ya saya katakan walaupun dia tetap harus mati dengan penyakit gula, tapi imannya yang luar biasa kepada Yesus itu sudah dia buktikan. Kenapa? Karena kaki yang saya kasih minyak urapan itu, ya, itu tidak tersentuh oleh ulat yang ada di dalam tubuhnya. Tetapi yang lain yang belum saya sentuh dengan minyak, ya, itu mengeluarkan bau yang busuk dan ulat yang begitu besar keluar dari dalam tubuhnya. Tetapi bagian yang sudah saya minyaki, yang saya sudah urapi, yang saya sudah doakan dalam nama Yesus, itu tetap sempurna, utuh, tidak terganggu apa-apa. Sampai dia tersenyum saat dia meninggal, karena dia berkata bahwa saya ini milik Yesus. Ya, jadi itu tantangan tersendiri yang saya hadapi, dan saya bersyukur bahwa ibu saya yang pertama kali bisa mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Yesus yang sesungguhnya. Allah yang dia sembah itu Allah yang dia tidak kenal, namanya Yesus Kristus. Amin, amin. Itu tahun berapa kejadiannya, Daeng? Tahun kejadian itu masih di tahun 93, 94 sebelum saya ke Pamala waktu itu, daerah Sulawesi Tenggara. Ya. Oke, Daeng, luar biasa ya. Tuhan Yesus benar-benar Tuhan yang nyata, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih, dan Daeng sendiri mengalaminya secara langsung ya. Oke, saya juga dengar bahwa Daeng pernah mendoakan sampai kalau nggak salah 9 orang mati hidup kembali ya, Daeng ya? Iya, betul. Jadi gimana itu bukan terjadi, itu bukan terjadi begitu saja, tetapi
semua karena perintah dari Tuhan. Karena kalau saya sih, saya tidak ada apa-apanya. Yesuslah yang ada kuasanya waktu itu. Jadi yang pertama kali, orang yang pertama kali dibangkitkan Tuhan itu ialah Ibu Liana, orang Jawa, suami orang Chinese. Ya, kalau dia melihat YouTube ini, dia masih hidup sampai sekarang itu karena pertolongan Tuhan. Jadi Ibu Liana ini dia kena penyakit kanker payudara. Itu sudah stadium akhir. Payudaranya sudah hancur dan saya melihat isi dalam perutnya itu, dalam dadanya itu kelihatan, ya, tulang-tulang rusuknya kelihatan, ya. Lalu saya katakan sama Ibu Liana ini, saya bilang begini, bukan saya bantah dokter, dokter juga itu dikasih hikmat dan kemampuan kepada Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar, ya. Tapi bagi saya jangan kamu potong payudaramu, biarkan payudaramu itu, biarkan, ya. Akhirnya dia tidak mau, dia berkeyakinan yang kuat, ya, dia memiliki iman dan dia sangat percaya kepada saya karena hampir 4 bulan saya layani, saya doakan, ya. Walaupun saya sendiri tidak bisa cium bau busuk, saya dalam pelayanan saya bisa tahan, tapi kalau sudah keluar muntah-muntah, saya doakan tiap hari, saya doakan selalu dan puji Tuhan, ya. Satu ketika saya merasa ada firasat yang tidak baik dan Tuhan berkata kepada saya, kamu harus cepat ke tempatnya Ibu Liana. Ya, saya kata, Tuhan, ini tempat agak jauh, saya tidak punya uang. Waktu itu pelayanan saya masih sangat istilahnya. Halo, halo. Tidak ada, kami hanya jalan kaki. Lalu saya bahwa Ibu Liana sudah mati. Ya, saya kaget dan saya lihat suaminya menangis, ya, menangis berteriak-teriak histeris karena istrinya mati. Saya bilang, tenang Pak, Bapak tidak usah takut, ya. Bapak akan melihat bagaimana Tuhan itu hebat dan luar biasa. Saya melihat bahwa badannya sudah biru dan tidak ada lagi napas. Lalu saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, saya pukul-pukul dia punya bahu, saya pukul-pukul dia punya bahu. Lalu dia bangun kembali dan hidup. Dia mengalami kesembuhan secara pribadi. Ya, itu untuk yang pertama kalinya saya melihat bagaimana Tuhan, ya, memakai saya sehingga orang mati pun Tuhan bisa bangkit. Yang kedua itu ya anak saya sendiri, ya. Anak saya yang pertama namanya Catherine, ya. Anak ini kok tiba-tiba badannya semuanya hitam, saya tidak tahu dia keracunan apa. Lalu tiba-tiba sudah tidak ada napas. Saya sebagai orang tua kaget juga. Lalu saya berdoa dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, selama ini mujizat banyak yang kau buat. Masa anakku kau ambil? Kau biarkan anakku pergi begitu saja. Lalu dengan tergesa-gesa saya bawa, berteriak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya bawa ke rumah sakit. Saya berpikir kalau di rumah sakit mungkin dia masih bisa tertolong. Ternyata sebelum sampai di rumah sakit, Tuhan sudah bilang sama saya, kamu pulang. Anakmu sudah hidup. Lalu pihak rumah sakit berkata, Pak, kenapa dibawa pulang? Saya bilang, anakku sudah hidup. Untuk apa lagi saya datang di sini? Pak, ini masalah loh. Kalau ada apa-apanya lagi, saya bilang tidak. Tuhan tidak pernah berdusta terhadap saya. Dan saya pulang dengan sukacita karena anak yang saya sangat sayang, anak yang pertama untuk saya, ya, itu bisa dihidupkan kembali oleh Tuhan. Dan anak ini sudah SMA, ya. Anak ini sudah SMA, sudah kelas 2 akan naik kelas 3 lah, tidak lama lagi. Ya. Kejadiannya tahun berapa? Itu kejadiannya sudah tahun 2000, kalau tidak salah. Umur berapa saya punya anak? 5 tahun. 5 tahun waktu itu. Saya menikah 2013. 5 tahun berarti sekitar berapa ya? Baik, menikah tahun berapa? 2003. Saya menikah 2003, anak saya lahir 2003 ya, 2004. Iya. Dan usianya 5 tahun. Ya, ini karena sudah lama kejadiannya, makanya saya coba ingat-ingat kembali. Iya. Luar biasa dan ya Tuhan Yesus. Ya, dan itu pun terjadi dengan saya punya
om dari istri, saudara mertua saya ya, itu tidak lagi saya harus datang, tidak harus lagi saya tumpang tangan, tapi kami melalui HP. Jadi tiba-tiba saya punya paman atau om dari istri saya, saudara mertua saya itu tiba-tiba sudah tidak bernapas dan dingin. Lalu saya ditelepon oleh saya punya ipar dan berkata, kau coba doakan dulu ini bapaknya Nathan, karena kalau tidak ini sudah tidak bisa, ini tidak ada napasnya. Lalu saya katakan begini, kalau saya ke Toraja itu butuh 8 jam, dia sudah akan mati itu. Dan memang sudah napas tidak ada karena badannya sudah dingin, sudah mulai orang bilang sudah mulai mengeras dia punya tubuh. Lalu saya katakan sama saya punya ipar, saya bilang coba kita mulai imani saja bahwa mulai dari HP saja ini Tuhan bisa berbuat loh. Lalu saya bilang katakan sama ipar saya, tolong kau taruh di telinganya, nanti saya berdoa. Saya di Makassar, ipar saya ini di Toraja ya, karena kejadiannya di Toraja. Lalu saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, coba engkau Tuhan berkasihan ya, belas kasih kepada saya punya anggota keluarga ini supaya engkau hidupkan. Lalu Halo. Halo, Daeng. Saya periksa dia punya tidak bernapas. Saya bilang, coba kau pegang lagi HP, taruh di telinganya. Saya berdoa lebih khusyuk lagi dengan keras. Saya teriak dalam nama Tuhan Yesus, hidupkan kembali orang ini. Dan saya katakan, coba kau periksa telapak kakinya. Dan puji Tuhan waktu dia katakan di telapak kakinya ada sedikit panas. Saya katakan, taruh lagi HP di telinganya biar kita berdoa. Dan saya tanya lagi, coba kau periksa panas tubuhnya, ada tidak sampai di betisnya. Dia bilang, sudah ada kakak, naik di lutut kakak, naik di pahanya kakak. Oh sudah bernafas, akhirnya dia hidup kembali. Dan ada beberapa lagi yang saya, yang saya lihat bagaimana hebatnya Tuhan ya. Waktu saya layani satu orang di Mamasa itu, dia sudah mati, ya saya dipanggil ke rumah sakit, ya. Lalu saya melihat bahwa orang ini sudah menangis. Tapi Tuhan berbelas kasihan kepada orang yang mati ini. Lalu saya berkata kepada orang yang mati itu, bos, kenapa saya datang kau tidur? Kau bangun dulu bos. Orang tertawa lihat saya. Lalu mereka berteriak, orang itu sudah mati Pak Pendeta. Saya bilang, tenang aja, tidak usah ribut. Saya mau berdoa dulu untuk orang. Lalu saya tanya, bos bangun dulu bos. Saya mau bicara sama kamu. Saya tepuk-tepuk dia punya dada dan betul dia terbangun dari kematiannya. Ya. Lalu dia duduk dan dia berkata, apa Pak Pendeta yang kita mau sampaikan katanya. Saya bilang begini, Tuhan sangat sayang sama kamu. Tuhan mau kamu masuk surga. Ya, dan dia memberi kamu kesempatan untuk dengar saya punya penyampaian. Jadi Tuhan memberitahu kepada saya bahwa orang ini kecewa terhadap pendeta, di mana pendeta yang dia hormati, dia hargai, yang berdiri di mimbar itu selingkuh dengan istrinya. Ya. Sedangkan dia sudah banyak mendukung gereja itu, sudah banyak membantu gereja itu, dan dia betul-betul kecewa dan merasa tidak diperlakukan baik oleh Tuhan. Jadi saya katakan kepada orang ini bahwa kamu harus melepaskan pengampunan karena kamu tidak bisa menghakimi ya pendeta yang berbuat salah itu. Biarlah itu kau berikan urusan kepada Tuhan sebab Tuhan itu yang punya urusan dengan hamba-hamba yang melayani. Yang jelas kau harus bertobat, kau mengampuni dan kau berkata inilah saya Tuhan. Setelah itu dia ikuti semua dan saya doakan dan saya katakan oke, terima kasih kau tidur kembali. Lalu saya katakan sama keluarganya, dia tidak akan hidup, dia akan kembali, akan mati. Jadi kalian siap saja. Begitu saya keluar dari tempat ini, saya tidak ngobrol lagi dan saya katakan ya bahwa dia akan kembali ya. Jadi puji Tuhan, dia mati kembali, ya seperti apa yang saya katakan dan ada banyak lagi ya kejadian-kejadian yang mungkin saya lupa, yang saya ingat cuma 9 orang. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ya, luar biasa ya.
Oke, Daeng. Jadi reaksi papa orang tua laki-laki bagaimana setelah Daeng memutuskan ikut Tuhan Yesus? Ya, mereka tidak bersahabat, mereka menolak saya, mereka tidak mau peduli sama saya, sehingga saya merasa bahwa saya memang harus meninggalkan kota Makassar dan saya harus ada di tempat lain supaya saya tidak terganggu dengan suasana di dalam rumah. Ya. Gitu ya. Oke, luar biasa. Bagaimana Daeng Gasing mengalami Tuhan secara real, secara dahsyat.